Kembali lagi di Cahaya Hati Antv. Oke, pemirsa, mari kita lanjutkan ayat yang barusan. Silakan. Dari awal lagi, boleh? Silakan. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Oke. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka itu, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Artinya apa? Di ayat ini ingin menerangkan bahwasannya ada segolongan orang yang sekarang ini beragama Islam, tapi dia ini hanya mengikuti nenek moyangnya. Jadi sebagai contoh begini, kalau saya ditanya, Abu Marlo agamanya apa? Islam. Kenapa saya Islam? Karena memang ibu saya Islam, bapak saya Islam, jadi saya otomatis Islam. Nah, tapi ketika saya ditanya Islam itu apa, detail Islam itu apa, saya mungkin hanya bisa menjawab, yang penting saya sudah Islam. Artinya apa? Yang pertama, boleh jadi ini keislaman kita ini baru hanya keislaman keturunan. Atau, yang kedua, boleh jadi ini baru hanya Islamnya ini Islam versi KTP, begitu. Kenapa? Karena boleh jadi kita ini tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, hanya mengikuti apa yang sudah diikuti atau apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita, yang belum tentu nenek moyang kita mendapatkan petunjuk. Nah, oleh karena itu hari ini yang paling terpenting adalah tujuannya itu yang harus menjadi, kita harus menjadi Islam yang C ini nih. Apa itu? Tidak bisa tidak. Kita ini harus kembali sesuai dengan keinginan Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Sehingga tujuan hidup kita ini tidak bisa tidak hanya untuk mencari ridho Allah. Mungkin tadi di antara pemirsa ketika saya tanya tujuan hidup kita ini pengen dapat surga atau pengen dapat pahala, mungkin ada yang berpikir saya pengen surga atau saya pengen pahala, saya pengen surga atau saya pengen pahala. Nah, tapi mari kita simak baik-baik dan mari kita renungkan baik-baik. Ketika kita tidak mendapatkan ridho Allah, ketika kita tidak mendapat keridhaan Allah, apakah mungkin kita akan mendapatkan surga? Apakah mungkin kita akan mendapatkan pahala? Nah, sebagai suatu contoh, ada satu gambaran begini. Andai kata saya sekarang mengatur jalan di jalanan. Setiap hari saya akan mengatur mobil, terus mengatur mobil, dan suatu saat nanti di akhir bulan saya datang ke kantor polisi, begitu. Terus saya minta gaji. Kira-kira menurut pemirsa di rumah saya dapat gaji dari kepolisian nggak? Atau menurut teman-teman di sini dapat gaji dari kepolisian nggak saya? Enggak dong. Karena kenapa? Udah jelas saya tidak ada yang memerintah, saya ngatur jalan mau 24 jam itu saya nggak akan dapat gaji. Kenapa? Tidak ada perintahnya. Nah, oleh karena itu, ketika ada seorang polisi yang jelas dapat perintah, yang jelas dapat SK-nya, yang jelas juga pakai seragam gitu, sesuai aturannya, dia mengatur jalan, dia pasti dapat gaji dari kepolisian. Nah, begitu pula kita. Jangan-jangan hari ini kita beribadah. Jangan-jangan hari ini kita sudah merasa melakukan sesuatu yang Allah inginkan, tapi padahal sedikit pun tidak diperintahkan oleh Allah. Jangan-jangan apa yang kita cari belum sesuai dengan ridha Allah. Pertanyaannya, berarti hidup kita ini ingin mendapatkan apanya Allah? Kira-kira menurut teman-teman di sini ingin mendapatkan apanya? Ridho, jelas. Cuman pertanyaannya, ridho itu apa sih? Kira-kira ridho Allah itu apa? Arti ridho itu apa? Karena mungkin banyak nih di antara teman-teman di sini atau siapapun atau pemirsa, jawaban ini sudah menjadi jawaban yang menjadi pakem, hidup ingin mencapai ridho Allah. Ridho Allah. Tapi padahal begitu ditanya, apa itu ridho Allah? Yang penting ridho Allah. Bahwasannya ridho itu asal kata dari kata angtarodin. Ridho itu artinya disukai oleh Allah. Jadi hari ini, bahwasannya tujuan kita ini harus menggapai ridho Allah atau disukai oleh Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam ayatnya. Mari kita simak baik-baik. Surat 4 ayat 114. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
Oke, yuk kita simak terjemahannya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, lanjut. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Nah, tahan dulu. Barang siapa yang berbuat demikian, ketika manusia ini berbuat apapun hanya untuk mencari ridho Allah, lanjut ayatnya. Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, berarti ketika ridho Allah ini digapai, baru Allah akan memberikan kita pahala di sini. Artinya apa? Berarti kehidupan ini tidak bisa tidak bagaimana kita ini harus disukai dulu oleh Allah. Baru Allah akan memberikan pahala kepada kita, kepada manusia, kepada hambanya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai sekarang kita ibadah hanya untuk mengejar-ngejar pahala, tapi jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak disukai oleh Allah. Nah, berikutnya mari kita simak lagi. Surat 98 ayat 8, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Oke, mari kita simak baik-baik. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden. Oke, tahan dulu sebentar. Di sini ada kalimat balasan, balasannya adalah surga. Berarti pemirsa, surga ini adalah suatu balasan. Berarti balasan itu adalah sesuatu yang kita lakukan, terus kita dapat balasannya, begitu. Nah, makanya lanjut ayatnya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka. Tahan dulu, Allahnya harus ridho dulu nih. Allahnya harus suka dulu nih. Baru ketika Allah ridho, lanjut ayatnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Oke, lanjut. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Oke, nah berarti surga dan pahala ini adalah balasan Allah bagi orang-orang yang mencari ridhonya. Sehingga ketika kita hidup ini tidak hanya untuk mencari ridho Allah, bagaimana kita akan mendapatkan surga, bagaimana kita akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu pemirsa, mari kita hidup ini hanya untuk mencari ridho Allah. Dan kita akan teruskan pembahasan ini setelah yang satu ini.